Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Suarat dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 24, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 010. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai materi dasar MATLAB dan Simulink pada praktikum sistem kontrol dari kelompok 5. Materi yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana sistem MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan simulation. Pada materi pertama yaitu MATLAB dan Simulink, saya akan jelaskan tentang MATLAB dulu. MATLAB adalah perangkat lunak komputasi numerik yang digunakan untuk perhitungan matematis, analisis data, dan pemrograman. Simulink merupakan lingkungan pemodelan grafis yang terintegrasi dengan MATLAB yang memudahkan pengguna membangun model sistem dinamis secara visual menggunakan blok diagram. Kombinasi keduanya membuat proses modeling, simulasi, hingga implementasi sistem kontrol menjadi lebih praktis, cepat, dan akurat. MATLAB berfungsi sebagai platform untuk perhitungan numerik, simulasi matematis, serta pemrograman. Simulink hadir sebagai ekstensi yang memungkinkan kita melakukan pemodelan secara visual. Keunggulan utama dari keduanya adalah kemampuan melakukan perhitungan kompleks dengan cepat, serta menyajikan simulasi grafis yang lebih intuitif. Ini sangat membantu ketika kita ingin menguji berbagai skenario tanpa harus langsung bereksperimen pada sistem fisik yang berisiko atau mahal. Agar tidak terjadi error atau project akan gagal. Selanjutnya, modeling dan simulation. Modeling adalah proses membuat representasi matematis dari sistem nyata, baik mekanik, elektrik, maupun hidrolik. Simulasi adalah proses pengujian model tersebut dengan berbagai input untuk melihat respon sistem. Dengan modeling dan simulation, kita dapat menganalisa karakteristik sistem, memperkirakan perilaku, serta merancang solusi yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan uji coba langsung pada sistem fisik. Modeling dan simulation adalah fondasi dalam rekayasa modern. Misalnya, kita bisa membuat model motor listrik untuk menguji responnya terhadap variasi beban tanpa harus mencoba langsung di laboratorium. Hal ini memberikan keuntungan besar yaitu penghematan biaya, waktu, serta peningkatan keamanan. Simulasi juga memberi fleksibilitas untuk menguji skenario ekstrim yang sulit dilakukan di dunia nyata, seperti beban berlebih atau gangguan sinyal. Keuntungan modeling dan simulation sistem yaitu di mana proses disimulasikan secara nyata dengan fisik yang begitu baik dengan meminimalisir nilai errors pada gangguan-gangguan yang terjadi. Selanjutnya yaitu Laplace transformation. Apa sih Laplace transformation? Laplace transformation adalah metode matematis yang mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain S. Teknik ini sangat penting dalam analisis sistem dinamis karena membuat proses perhitungan lebih sederhana. Dengan Laplace, sistem yang kompleks dapat dipelajari lebih mudah, termasuk dalam hal stabilitas, respon transient, dan perilaku jangka panjang. Bayangkan nih, kita punya sistem mekanik dengan persamaan diferensial yang rumit. Dengan Laplace, transformasi persamaan tersebut berubah menjadi bentuk aljabar yang lebih mudah dianalisis. Hal ini menjadi dasar perhitungan transfer function, analisis kestabilan, dan desain kontrol. Jadi, Laplace adalah jembatan antara model matematis dalam domain waktu dengan analisis praktis dalam domain S. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemodelan sistem mekanik, sistem elektrik, dan sistem hidrolik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pemodelan sistem mekanik. Pemodelan sistem mekanik adalah proses penggambaran perilaku suatu sistem mekanik nyata
ke dalam bentuk model matematis atau representasi dengan identifikasi komponen fisik, massa, pegas, dan peredam. Sebagai contoh, yaitu pegas. Sistem massa pegas peredam tersusun untuk representasi dasar dari pemodelan dalam mekanika yang mewakili atas massa atau M, pegas atau K sebagai penyimpan energi potensial dan peredam. Peredam atau C yang menggambarkan gesekan atau redaman energi ketika sistem diberi gaya eksternal F atau T. Gerakan massa dapat dipengaruhi oleh sifat pegas dan peredam dengan hubungan matematisnya yaitu M D kuadrat X per dt kuadrat ditambah C dx per dt tambah kx sama dengan F atau T. Di sini itu terdapat contoh gambar atau gambar dua dimensi. Di sini terdapat K itu sebagai pegas. Pegas yang dimana ketika eh, gaya eksternal atau untuk menekan, maka pegas ini akan menyimpan energi potensial dan sebagai sebagai pembalik. Selanjutnya itu terdapat peredam. Nah, di sini itu menggambarkan gesekan yang ditimbulkan akibat energi dari gaya eksternal. Peredam ini berfungsi untuk meredam gesekan yang ditimbulkan. Selanjutnya itu massa. Massa ini sebagai massa pada umumnya yang mewakili eh, mekanika dari massa. Selanjutnya itu diberi dengan gaya eksternal itu pada gambar anak panah ini. Itu sebagai gaya eksternal. Dengan konsep ini untuk menerapkan transformasi Laplace dapat memperoleh fungsi transfer f atau s sebagai input dengan perpindahan x atau s sebagai output, memudahkan simulasi getaran, stabilitas, dan kontrol sistem. Selanjutnya pada sistem elektrik. Sistem elektrik dimodelkan berdasarkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff untuk menganalisis tegangan, arus, dan daya. Biasanya dilakukan untuk analisis sinyal kontrol atau untuk rancangan sistem elektrik. Dengan contoh dari rangkaian yang saya jelaskan, yaitu rangkaian RC paralel yang sering digunakan pada filter frekuensi rendah. Rangkaian ini terdiri dari resistor sebagai penghambat arus. Selanjutnya itu kapasitor yaitu sebagai penyimpan tegangan yang dihubungkan secara paralel terhadap sumber tegangan dengan persamaan arus total menggunakan hukum Kirchhoff I atau T yaitu sama dengan arus resistor atau arus hambatan ditambah dengan arus kapasitor. Di sini tuh terdapat gambar wiring mengenai sistem elektrik dengan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Seperti ini. Di sini ketika arus mengalir, yaitu akan memungkinkan dua titik percabangan. Yang pertama, arus itu bisa langsung meneruskan ke resistor dan sisanya bisa ke kapasitor sebagai rangkaian filter frekuensi rendah. Sini arus pada resistor I arus hambatan atau IR sama dengan V per R untuk menghitung arus, rumus arus. Selanjutnya untuk arus pada kapasitor yaitu I C sama dengan C dV per dt. Itu untuk menghitung arus pada kapasitor.
Untuk menerapkan sistem ini, menerapkan transformasi Laplace dapat memperoleh fungsi transfer yang dapat digunakan untuk menganalisis respon rangkaian terhadap sinyal masukan. Selanjutnya yaitu pada sistem hidrolik. Pemodelan sistem hidrolik adalah proses menggambarkan perilaku sistem fluida atau biasanya minyak atau air. Yang saya contohkan di presentasi ini yaitu elevated tank yang digunakan untuk mentransmisikan energi melalui tekanan. Tujuannya agar bisa dipelajari dengan model matematis sehingga dapat menganalisis respon, kinerja, dan merancang kontrolnya. Dengan contoh pemodelan pada elevated tank yang ditempatkan dengan ketinggian tertentu yang menghasilkan tekanan hidrolik pada jaringan distribusi. Aliran masuk dari pompa pengisi Q in atau T. Aliran keluar air Q out atau T. Luas penampang A dan ketinggian permukaan air atau HT. Dengan persamaan matematisnya. Menerapkan transformasi Laplace dapat memperoleh fungsi transformasi yang dapat merespon fungsi untuk menganalisis laju pengeluaran air dari ketinggian dengan tekanan hidrolik pada simulasi simuling yang sangat efektif. Pada ketiga sistem tersebut, kita dapat menyimpulkan adalah eh, penggunaan simuling itu sangat penting sebagai dasar uji coba agar tidak terjadinya error saat melakukan eksperimen langsung karena perhitungan sudah dihitung dengan sistem yang sudah menjadi standar dari perhitungan tersebut dengan rumus-rumus yang telah ditentukan. Selanjutnya pada sistem kontrol. Sistem kontrol bertujuan menjaga agar output sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point. Diagram bloknya terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik yang digunakan untuk mengoreksi perbedaan antara output dan referensi. Selanjutnya, sistem kontrol merupakan inti dari banyak aplikasi modern. Contoh sederhananya adalah AC yang menjaga suhu ruangan tetap sesuai pengaturan. Input berupa suhu yang diinginkan, proses adalah pendinginan atau pemanasan, output adalah suhu ruangan. Dan sensor suhu berfungsi sebagai feedback. Konsep ini juga berlaku pada robot, kendaraan otomatis, maupun sistem tenaga listrik. Dengan pemodelan dan simulasi, kita bisa merancang sistem kontrol yang handal dan efisien. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai sistem kontrol, saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, yaitu mengenai dasar sistem kontrol. Di situ bisa disimak untuk penjelasan mengenai materi tersebut. Oke, presentasi dari materi saya cukup sampai di sini dan saya akan lanjutkan untuk tutorial mengenai simuling dasar-dasar yang ada pada MATLAB dengan simuling. Simak sampai akhir video dan saya jelaskan dengan semaksimal mungkin dan kemampuan yang saya dapatkan dari perkuliahan praktikum dasar-dasar kontrol sistem. Oke, saya akan melanjutkan di software MATLAB. Sikat. Lanjut teman-teman, aku akan membuat tutorial pada software MATLAB dengan Simulink. Nah, di sini ini adalah tampilan dari Simulink sendiri, yaitu dengan software pada MATLAB. Nah, gimana sih caranya membuka Simulink tersebut? Oke, aku akan kasih step by step untuk bagaimana cara agar bisa tampilan seperti ini. Yang pertama itu kita buka si MATLAB-nya terlebih dahulu. Nah, nanti ketika dibuka, itu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Gimana sih letak simulinya?
Nah, letak simulingnya itu ada di sebelah kanan atas. Tinggal kita klik satu kali dan blank. Nah, klik satu kali akan ada tampilan Simulink. Nah, kita tinggal pilih kita mau blank subsystem, blank library, blank project, folder to project, project from Git, project from SVN, code generation. Nah, kalau untuk aku dalam percobaan ini itu menggunakan blank model. Tinggal kita create model, setelah itu tunggu loadingnya selesai. Ketika loading selesai, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Kenapa sih tadi tidak aku contohin? Nah, karena loadingnya itu cukup lama dan durasi dalam video ini sudah terlalu panjang, maka aku skip pada loading dari si blank model. Selanjutnya, kita sudah mendapat tampilan seperti ini dan masuk pada Simulink. Nah, seperti ini. Lalu, di mana sih komponennya itu berada? Nah, komponen-komponen pada Simulink itu berada. Kita pilih library browser yang terdapat pada kiri atas. Kita klik. Nah, di sini terdapat tampilan atau library yang ada yang sudah terinstall dalam software MATLAB ini. Nah, untuk yang saya jelaskan adalah bagian-bagian sederhana dalam Simulink ini. Di bagian Simulink itu terdapat banyak sekali bagian-bagian yang digunakan. Misalnya nih, ketika aku ingin melihat output dari gelombang sinusoidal, maka aku akan menggunakan scope. Scope ini berfungsi sebagai output untuk melihat sebagai fungsi untuk melihat output dari gelombang sinusoidal atau lainnya. Di sini juga terdapat gain. Gain ini berfungsi sebagai penguat, penguat sinyal atau penguat sejenisnya. Selanjutnya itu ada demux, rangkaian demux atau demultiplexer dan mux atau multiplexer. Di demux sendiri, ini rangkaian ini ketika dikasih satu input, maka keluarannya akan menjadi dua output. Dan sebaliknya pada multiplexer, yaitu ketika dikasih dua input, maka outputnya akan satu. Nah, di sini itu bagian pada common user block. Saya akan menjelaskan empat komponen ini untuk rangkaiannya nanti. Selanjutnya saya akan melihat pada bagian math operation. Math operation itu ada banyak, ada add, bias, gain, terus divide atau kali dan bagi. Selanjutnya ada sum, rata-rata, dan kok sum rata-rata, sum penambahan dan subtract, tambah dan kurang. Nah, di sini aku akan sedikit menjelaskan dari yang divide, dan add. Add ini tambah. Oke. Untuk bagian math operationnya itu aku pilih dua komponen. Selanjutnya pada bagian source. Source ini adalah sebagai input dari rangkaian-rangkaian yang mau digunakan atau skema yang mau dibuat. Nah, di sini terdapat banyak source yang mau saya gunakan, yaitu sine wave. Dan wave ini sebagai input dari si gelombang sinusoidal.
Selanjutnya ada pulse generator. Ini sebagai gelombang persegi. Seperti itu. Dan konstan. Ini sebagai input angka 1 dan 2. Nah, ketika kita menggunakan input angka atau konstan dengan add dan divide, outputnya itu berbeda, tidak menggunakan si scope, tetapi menggunakan apa ya? Sebentar, saya cari dulu. Menggunakan display, kita cari aja di sini display. Nah, output dari matematik itu menggunakan display, bukan menggunakan si scope. Nah, seperti ini. Ini komponen yang sudah saya siapkan untuk penjelasan pada Simulink yang ini. Nah, yang pertama kita akan mulai apa dulu nih yang enak? Ya, kita mulai dari melihat output pada si sine wave atau gelombang sinusoidal. Langsung saja kita gunakan sine wave dengan scope. Nah, seperti ini kita tarik. Ya. Nggak bisa ya. Kita tarik. Kita run. Sudah di run. Nah, maka akan terlihat gelombang sinusoidal. Terdapat V peak di 1. Oke, dengan tinggi. Nah, di sini itu kita bisa setting itu berapa sih amplitudenya. Nah, misal kita kasih berapa, nah frekuensi ini kita kasih berapa, misal frekuensi 50 atau bebas sesuai yang mau digunakan. Frekuensi. Nah, ada frekuensi 50 Hz itu gelombang sinusoidalnya seperti ini, dia rapat. Biar kelihatan itu kita gunakan yang frekuensi 1 atau ini bisa disebut frekuensi dalam satuan detik. Ya. Nah, sekarang kita tambahin menggunakan gain. Gimana sih cara kerja gain? Di sini bisa dilihat. Ini ketika gain diisi 1, penguat 1, itu nanti akan terlihat pada pipiknya. Pipiknya dari 1. Nah, selanjutnya semisal nih kita kasih 5 atau 3. Pipiknya akan berada pada garis 3. Selanjutnya kita lanjut tentang pengenalan pada pulse generator atau gelombang persegi. Nah, di sini kita gunakan scope. Scope ini tinggal kita copy paste saja dengan cara klik kanan dan tarik ke bawah. Atau bebas lah. Ini kita run. Kita lihat. Nah, ini garis persegi. Seperti ini. Untuk membacanya itu dilihat dari kotak-kotak ini itu dengan satu T ini adalah satuan waktu. Selanjutnya ini bisa diatur dengan periode. Periode itu misal 10 dengan pulse width itu 5. Nah,
Misal nih periodenya ini kita ganti menjadi 30, maka gelombang perseginya akan berubah. Gimana sih cara ngebacanya? Cara ngebacanya itu dilihat dari kotak persegi yang ada di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita lihat pada rangkaian demux dan mux. Kita ke bawahin dulu. Aduh. Nah, kita ke bawahin dulu di bagian sini aja. Nah, di bagian sini. Kita pakai input sinusoidal. Dan menggunakan scope. Oke, selanjutnya pada rangkaian demux dan mux, kita mulai dengan dengan mux terlebih dahulu dengan dua sumber input. Bisa kita sambungkan langsung, kita sambungkan seperti ini. Nah, nanti kita lihat perbedaan antara ketika rangkaian mux disambungkan tanpa menggunakan gain dan menggunakan gain. Nah, ini pada rangkaian sinusoidal dengan mux seperti ini. Nah, ketika kita pasang dengan menggunakan gain, maka akan seperti apa? Kita coba kita pasangkan dulu di sebelah sini. Oh, nggak bisa ya? Nah, seperti ini kita run. Nah, kita lihat. Nah, ketika kita kasih gain, maka vpeak ini akan naik ke 3. Nah, vpeak ini akan tinggi dari ke si input dari si sine wave untuk outputnya. Ketika kita pindah, misalnya amplitude-nya kita pindah ke 3 dengan vpeak dengan gain yang sama 3, maka yang terjadi akan seperti ini. Karena amplitudenya itu dikali dengan 3. Dan vpeak ini akan dapat dinilai 9 dari sini. Oke. Nah, kita ubah dulu aja di amplitude 1 biar tidak bingung. Selanjutnya, kita sambungkan nih dengan si demuxnya karena memiliki satu input. Bisa kita sambung dengan output dari multiplexernya. Tapi sini aja dulu. Scope ini hapus. Nah, kita masuk, kita sambungin aja ke sini. Gimana sih? Sebentar. Sambung ini si outputnya. Kita geser, nah ini shortcutnya. Aduh, geser lagi. Shortcutnya seperti ini. Ini deh. Nah, kita run. Gimana sih hasil dari output demux ini dengan menggunakan dua output yang ada pada rangkaian demux? Nah,
kan seperti ini. Menjadi seperti ini karena ini input dari si demox sama dengan input dari si sinusoidal. Nah, misal kita kasih gain lebih maka VPT-nya akan naik dan output dari demox itu akan sama seperti input pada gelombang sinusoidal itu 1 amplitude. Oke. Selanjutnya kita lanjut dengan menggunakan divide, yaitu kali dan bagi. Nah, seperti ini kita bisa ubah. Misal ini kita kali. Kita bisa dikali. Terus kita kasih 5 deh. 1. Sambungin. Jadinya 5. Oke. Misal kita ubah ini menjadi 7. Maka sini harusnya 35. Selanjutnya pada add, yaitu tambah-tambah, kita saja kita tidak sini. Nah, itu akan seperti ini. 7 tambah 5 yaitu 12. Oke. Untuk penjelasan saya dari percobaan menggunakan software MATLAB dengan Simulink seperti ini, menggunakan bagian-bagian yang mudah untuk dipahami seperti itu. Untuk penjelasan dari materi saya mengenai MATLAB dan Simulink saya cukupkan sekian. Jika ada pembahasan yang salah atau melenceng dari apa yang diketahui, saya minta saran bisa ditulis di kolom komentar seperti itu. Jika ada tutur kata yang tidak mengenakan atau kurang sopan untuk didengar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari presentasi mengenai praktikum dasar sistem kontrol, saya cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.